Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat melanjutkan pembelajaran yakni mengenai pelajaran bahasa Arab. Dan gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan bersama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adikku semua, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab. Dan kali ini kita akan membahas mengenai isim dhamir. Sebelum lanjut, silakan adik-adik semua membuka buku LKS-nya pada halaman 8 dan diperhatikan materi mengenai isim dhamir. Sembari mendengarkan penjelasan yang ada pada PowerPoint ini. Jadi di sini yang pertama kita lihat mengenai pengertian isim dhamir. Jadi, isim dhamir dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata ganti. Di sini ada pengertiannya. Ad-dhamiru huwa ismun mabniyun yadullu ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Yang artinya, dhamir adalah isim mabni yang menunjukkan orang yang berbicara atau orang pertama, orang yang diajak berbicara atau orang kedua, dan orang yang dibicarakan atau orang ketiga. Nah, di mana isim dhamir ini merupakan salah satu dari isim ma'rifat, di mana fungsinya itu sebagai kata ganti ketika menunjukkan orang pertama atau orang yang berbicara, dan orang yang kedua atau orang yang diajak berbicara, dan orang ketiga atau orang yang sedang dibicarakan. Nah, di sini kita perhatikan bahwasannya secara garis besar dhamir dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu ada dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Di mana yang pertama dhamir muttasil itu artinya dhamir yang bisa bersambung. Sedangkan dhamir munfasil yaitu kata ganti yang terpisah atau berdiri sendiri sebagai suatu kata dalam sebuah kalimat. Jadi bedanya muttasil dengan munfasil itu, kalau muttasil itu dia bersambung, sedangkan kalau munfasil itu dia terpisah. Contoh yang munfasil di sini ada ana ustadzun, yang artinya saya adalah seorang ustadz. Kemudian kita lihat di sini ada contoh dhamir munfasil. Dhamir munfasil ada 12. Dan dibagi menjadi 3 pengelompokan. 3 pengelompokan yang dimaksud itu ada yang ghaib atau orang yang dibicarakan, ada yang mukhatab atau orang yang diajak berbicara, dan ada yang mutakallim atau orang yang sedang berbicara. Di sini kita baca bareng-bareng ya. Tapi kali ini kita bacanya menggunakan lagu. Seperti misalnya contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ana nahnu. Nah, adik-adik, itu merupakan contoh dari dhamir munfasil yang dapat adik-adik hafalkan, baik itu menggunakan lagu ataupun dibaca secara biasa. Baik adik-adikku semua, selanjutnya di sini kita akan perhatikan contoh yang telah disediakan untuk dhamir munfasil atau kata ganti yang terpisah. Di sini ada contoh lil mufradi untuk yang mufrad atau tunggal atau sendiri. Kemudian ada lil jam'i atau yang untuk yang banyak. Di sini yang pertama lil mufradi. Contohnya itu
Huwa tabibun, yang artinya dia laki-laki adalah seorang dokter. Hiya tabibatun, dia perempuan adalah seorang dokter. Anta tabibun, kamu laki-laki adalah seorang dokter. Anti tabibatun, kamu perempuan adalah seorang dokter. Ana tabibun, saya laki-laki adalah seorang dokter. Ana tabibatun, saya perempuan adalah seorang dokter. Nah, kemudian contoh untuk lil jam'i atau untuk yang banyak. Di sini contoh yang pertama ada hum atibbaun, yang artinya mereka laki-laki adalah para dokter. Jadi, atibbaun itu adalah bentuk jamak atau bentuk banyak dari kata tabibun. Kemudian yang kedua di sini ada hunna tabibatun. Artinya, mereka perempuan adalah para dokter. Jadi, tabibatun itu adalah jamak atau bentuk banyak dari tabibatun. Selanjutnya ada antum atibbaun, kalian laki-laki adalah para dokter. Antunna tabibatun, kalian perempuan adalah para dokter. Nahnu atibbaun, kami laki-laki adalah para dokter. Nahnu tabibatun, kami para perempuan adalah para dokter. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dhamir munfasil atau kata ganti yang terpisah untuk lil musanna. Jadi di sini contoh yang pertama itu ada huma tabibani. Artinya mereka berdua laki-laki adalah dokter. Huma tabibatani. Mereka berdua perempuan adalah dokter. Antuma tabibani. Kalian berdua laki-laki adalah dokter. Antuma tabibatani. Kalian berdua perempuan adalah dokter. Baik adik-adik semua, untuk materi hari ini kakak cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar serta diulangi pelajaran yang sudah kita pelajari. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam video PowerPoint ini. Dan marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq.